Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya. Kali ini scene berawal dengan tampilan siaran langsung tentang demonstrasi menuntut keadilan yang dilakukan para keluarga korban jatuhnya pesawat B357 dan juga konferensi pers tentang pemenang dari lelang pesawat tempur FX oleh Menteri Pertahanan Park. Kedua siaran ini disaksikan langsung oleh seluruh Korea yang dimana itu termasuk Presiden Jeong. Adegan pun berpindah ke suatu tempat yang digelar oleh Presiden bersama para petinggi dari media massa di suatu ruangan. Di sini nampaknya Presiden Jeong meminta agar media massa memberitakan hal yang baik tentang pemerintahan saat ini terkait dengan pro dan kontra tentang proyek pesawat tempur FX. Setelah rapat usai, Perdana Menteri Jo menyuruh Sekretaris Yoon untuk memastikan semua media massa mengikuti instruksi saat rapat sebelumnya dan ia pun pergi bersama sang presiden yang lapar dikarenakan rapat barusan. Di sini kembali Perdana Menteri Jo menyuruh presiden untuk menjadikan Menteri Pertahanan Park sebagai kambing hitam apabila rencananya tidak berjalan mulus. Di sisi lain, Gon yang sedang bersama Park Hwang di dalam sebuah mobil tidak sengaja melihat seseorang yang mirip dengan reporter Jo yang telah tewas sebelumnya. Karena penasaran, Gon pun segera mengejarnya, namun sayang orang tersebut menghilang di tengah keramaian. Dan tiba-tiba muncul Edward Park dari arah belakang Gon dan mengajak Gon untuk berbincang di kantornya. Di sini Gon menceritakan apa yang dia lihat sebelumnya kepada Edward Park. Edward Park yang sepertinya mempercayai Gon itu kemudian menawarkan untuk menyelidiki tentang reporter tersebut dan menghubunginya apabila Gon membutuhkan bantuan lainnya. Gon lalu bersama Park Hwang pergi ke sebuah kedai untuk sekedar mabuk dan saling bercerita kisah sedih mereka. Park Hwang yang tidak suka mabuk itu pun menjadi pemabuk semenjak kehilangan sang istri. Ia tak sanggup pulang saat tersadar dikarenakan selalu teringat akan kehadiran sang istri di dalam rumah. 당신같이 뭔가 빈집에 왜 자꾸 천령을 누르는지 우리 언제 괜찮아질까요? 시간이 많이 지나면 괜찮아질까요? 진짜 괜찮아지면 어떡하죠? 보고 싶어 미소라 넌 안 들라. Kali ini adegan berpindah kepada Haeri yang masih berada di markas BIN bersama sahabatnya Hwasok. Haeri nampaknya khawatir dengan Gon yang sudah seharian tidak menelpon dirinya. Dan ia pun mulai teringat kejadian di rumah Gon sebelumnya di mana ia mabuk dan tak mengingat apapun selama di sana. Sedangkan Osami yang sedang ditawan oleh tentara bayaran tak bisa dibunuh disekap di dalam kontainer. Saat salah seorang dari mereka membicarakan tentang Minsik yang tidak dapat dipercaya, Doso menjadi marah dan menyuruh mereka untuk mengingat jasa Minsik yang telah merekrut mereka setelah ditelantarkan oleh Jo Chul. Doso kemudian menghampiri Osami dan menanyakannya perihal lokasi persembunyian sang suami Kim Woo-gi. 김우기 어디에 있어? 그 갓나 새끼 어디 숨어 있어? 모른다 근데 Setelah berhasil mendapatkan informasi dari Osangmi, Doso lalu melaporkan kepada Minsik yang sedang dalam pelariannya di kediaman Jessica bahwa telepon sekali pakai yang digunakan Osangmi untuk menghubungi Kim Woo-gi diambil oleh pihak BIN. Di kantor BIN sendiri, Haeri melaporkan foto yang dikirimkan oleh Miki sebelumnya kepada Jo Chul dan Jo Chul pun segera memerintahkan Hwasok untuk membuat surat penahanan atas Jessica. Rapat pun digelar di BIN dan direktur memerintahkan mereka untuk menangkap Minsik dan menemukan Osangmi dalam kurun waktu 1 minggu atau mereka akan dipecat dari BIN. Namun ternyata salah satu dari pejabat di BIN merupakan komplotan dari Minsik. Ia pun lalu memberitahukan perintah penangkapannya kepada Minsik. Jo Chul yang mencurigai bahwa ada pengkhianat lainnya di dalam BIN pun melaporkannya kepada Direktur An yang langsung menyuruhnya untuk mulai bekerja di luar gedung BIN secara diam-diam.
Di lokasi kerja yang baru, Jo Chul pun meminta Ki-teung untuk ikut membantunya pada kasus ini. Jo Chul pun lalu memberikan obat penahan sakit kepada Ki-teung agar dapat ikut serta dalam penyelidikan kali ini, mengingat kondisinya yang belum pulih sepenuhnya. Dan tiba-tiba Hwasok mendapati sinyal dari ponsel milik Kim Woo-gi dan mereka pun segera melacak keberadaannya. Jo Chul lalu memerintahkan beberapa agen untuk kembali ke Maroko, termasuk juga Haeri, agar dapat melacak keberadaan Kim Woo-gi. Haeri pun segera menelpon Gon untuk memberitahukan hal tersebut. Namun sayangnya telepon dari Haeri tidak diangkat oleh Gon. Haeri yang penasaran kemudian menelpon Park Hwang dan benar saja Gon ternyata sedang berada di dojo milik Park Hwang untuk berlatih. Rindu akan sosok Gon di hidupnya, Haeri pun pergi mengunjungi dojo milik Park Hwang. Dikarenakan salah tingkah, Haeri pun berpura-pura meminta dilatih oleh Park Hwang, namun Park Hwang menolak, dikarenakan punggungnya mengalami kesemutan saat latihan sebelumnya. Ia pun lalu menyuruh Gon untuk melatih Haeri di sana. 어깨부터 잡아봐. 자, 이제 오른발이 앞. 기복이 모로코에 있는 거 확인됐어. 결정적인 제보가 있었거든. 해봐. 잡아봐. 이렇게? 이거 엄청 희소식인데. Namun sikap Gon yang aneh membuat Haeri kembali bertanya kejadian yang terjadi saat malam dirinya mabuk dan menginap di rumah Gon. 아빠 씨. 만나서 한 걸음 조용히 밤에 다가와 그래. 기억도 못하는데. Di dalam pesawat perjalanan menuju Maroko, Haeri yang baru keluar dari toilet diberitahukan oleh salah satu pramugari di sana bahwa ada seseorang yang mencarinya. Haeri tak menduga bahwa Gon ikut serta di dalam pesawat tersebut untuk menyelidiki sendiri lokasi dari persembunyian Kim Woo-gi. Mengingat di dalam bin sudah banyak pengkhianat, ia pun menyuruh Haeri untuk menjawab teleponnya nanti saat sudah tiba di Maroko untuk mengetahui situasi dan kondisi dari penyelidikan mereka. Sesampainya di Maroko, Ki-teung dan Haeri bertugas mengunjungi kantor polisi setempat untuk melakukan kerjasama terkait misi kali ini. Haeri pun segera memberitahukan informasi ini kepada Gon yang mengikutinya dari belakang melalui pesan singkat alias CMS. Di kantor polisi setempat ternyata surat permintaan kerjasama mereka belum disetujui oleh pihak otoritas dan mereka harus menghentikan penyelidikan apabila ada penduduk yang komplain nantinya. Namun ternyata kepala kepolisian setempat sepertinya termasuk dalam komplotan Jessica dan Jessica pun menugaskannya untuk menemukan Kim Woo-gi sebelum ditemukan pihak bin. Dan setelahnya Jessica menyuruh asistennya untuk menghubungi Shadow, namun ponselnya tidak aktif. Itu berarti Shadow yang sebenarnya bukanlah Min-sik. Di sisi lain, Kim Woo-gi kedatangan seorang tamu yang mengantarkannya tepung beras rose band dan segala keperluan lainnya. Ia lalu membaca berita tentang penculikan Osami di internet dan segera menghancurkan ponsel miliknya. Anggota bin sendiri yang sudah berada di lokasi sekitar Kim Woo-gi pun kehilangan sinyal ponsel milik Kim Woo-gi dan berencana mencarinya dengan mengintai rumah satu persatu menggunakan drone. A 구역은 로빈과 고릴라가 맞는다. 부스터가 좀비가 맞고, C 구역은 나와 햄스터가 맡을 거다. Ki-teung juga menyuruh timnya untuk mengawasi pembelian air mineral dalam jumlah besar di supermarket di sana, dikarenakan perut orang Asia yang tidak cocok dengan air wilayah tersebut. Ki-teung yang merasa Haeri tak berpengalaman di sini pun menugaskannya menjadi gadis pembeli makanan untuk anggota tim yang lain. Namun Haeri yang tak menerima dan bersitegang dengan Ki-teung. Haeri yang sedang membeli makanan di supermarket dikagetkan dengan Gon yang juga berada di sana mengikutinya dan memintanya untuk bekerja sama dalam menangkap Kim Woo-gi. Sedangkan di tempat lain, para polisi lokal juga mulai mencari keberadaan Kim Woo-gi di pemukiman penduduk untuk segera dibunuh. Dan Jessica pun kedatangan tamu yakni Jo Chul yang datang untuk menangkapnya dan mengambil semua barang miliknya untuk dijadikan barang bukti. Jessica kemudian dibawa ke kantor bin untuk diinterogasi oleh Edward Park.
Jessica di sini bersikukuh bahwa bukan dialah yang menyebabkan pesawat B357 terjatuh dan menewaskan ratusan orang di dalamnya. Kembali ke Maroko, di mana para anggota BIN dan juga kepolisian setempat masih saling berlomba untuk dapat menemukan Kim Woo-gi terlebih dahulu, dan Gon yang berpura-pura menjadi pengemis dikunjungi oleh Haeri yang memberikannya roti untuk dimakan. Gon kemudian menanyakan perkembangan dari kasus Kim Woo-gi dan kembali mengajak Haeri untuk bekerja sama bersama dirinya. Di malam hari, Gon yang tertidur bermimpi bertemu dengan sang keponakan, lalu ia pun langsung memeluknya tanpa membuka matanya sedikit pun. 일어나서 좀 씻고 자. 좀 일어나서 좀 씻어. 진짜 못 살아 정말. 이빨이나 닦고. Gon kemudian berkunjung ke kamar Haeri untuk memaksanya menemukan Kim Woo-gi dalam waktu yang secepatnya. Namun Haeri akhirnya berkata jujur kepada Gon bahwa ia hanya ditugaskan sebagai pengantar makanan di dalam timnya. Namun di sini Gon berhasil membuat Haeri kembali percaya diri atas kemampuan dirinya dan mereka pun akhirnya bekerja sama dalam kasus ini. Dan keesokan harinya Haeri yang kembali dibully oleh Kiteng dan anggota tim lainnya pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Gon. Ia pun meminta jadwal drone pengintai kepada Sehun agar Gon tidak terdeteksi oleh drone nantinya. Gon pun mulai menyelidiki satu persatu bangunan di sana dengan diarahkan oleh Haeri dari jarak jauh. Di sisi lain, kepolisian setempat berhasil menangkap kurir yang biasa mengantarkan makanan kepada Kim Woo-gi untuk memaksanya mengatakan lokasi dari persembunyiannya. Dan tanpa sengaja, drone menangkap gambar Gon yang sedang melompat dari atas gedung ke gedung lainnya. Haeri yang menyadari hal ini segera menelpon Gon dan menyuruhnya untuk berlari. Namun Gon tiba-tiba mendapati sebuah bangunan dengan banyak botol air mineral bekas dan segera memasuki bangunan itu dari atas. على ما كتسمعش مزيان تفضل 얘는 또 그냥 한국말로 하면 안 될까? 김우기 씨.